Timnas U24 akhirnya gagal melaju ke perempat final sepak bola Asian Games 2023 usai kalah 0-2 dari Uzbekistan. Ada beberapa catatan yang pantas kita ungkap dari pertandingan tadi. Apa saja? Saya bahas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita baru saja melihat kekalahan dari Timnas U24 ya di 16 besar Asian Games 2023. Kekalahan yang menyakitkan karena ada beberapa momen seharusnya kita bisa menang atau paling tidak menahan Uzbekistan gitu. Setelah menahan Uzbekistan 0-0 pada babak normal 90 menit, kita malah kebobolan 2 gol. Dan yang menyakitkan, wasit menganulir gol dari Ramadan Sananta yang seharusnya jadi gol penyeimbang 1-1 di extra time kedua atau extra time babak kedua extra time. Pemain Indonesia dianggap sudah offside. Kalau lihat video ulangnya memang agak sedikit ya, memang agak maju sedikit gitu, tipis sekali gitu ya. Jadi memang kurang beruntung. Bisa disebut kita kurang beruntung, tapi tidak beruntung bukan berarti kita bagus gitu. Kalau secara strategi kita memang berhasil menerapkan strategi meredam serangan Uzbekistan. Tapi secara permainan, tetaplah kita jadi bulan-bulanan dari Uzbekistan. Maka itu catatan pertama saya, yaitu pertahanan bagus, tapi serangan kurang bagus. Ya, pertahanan Indonesia boleh disebut bagus. Pada pertandingan lawan Uzbek, saya melihat bahwa Indra Sapri menggunakan 4-1-4-1 ya. Kelihatannya 4-3-3. Tapi saya melihatnya 4-1-4-1. Dewangga diplot menjadi sweeper. Lalu di lini tengah ada Egy Taufani, Sahrian, dan Ramai Rumakik. Dan Ramadan Sananta di lini depan. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa kita pasti akan didominasi atau kita akan terus diserang oleh Uzbekistan. Karena seperti yang saya sebutkan bahwa skill pemain Uzbekistan ini memang lebih baik. Saya sudah bahas bahwa Uzbekistan memiliki pemain-pemain yang skillful. Skill baik, tapi bukan berarti lebih baik dari Indonesia. Kalau di babak normal, saya malah melihat kita punya kesempatan untuk mencetak gol. Kita bisa meredam semua serangan mereka. Tapi serangan kita tumpul, kurang bagus. Penyebabnya apa? Saya melihat bahwa kita tidak punya pemain yang bisa menahan bola. Harap dimaklum bahwa pemain yang dipilih di Asian Games 2023 ini adalah pemain pelapis kedua lah boleh disebut, bukan yang terbaik. Andai saja Indra Sapri mendapatkan yang terbaik, misalkan Marcelino atau Beckham Putra, lalu James Kelly Stroyer, lalu Fajar Faturrahman, saya pikir mungkin akan berbeda, tapi kita tidak bisa menyesali itu karena Asian Games bukan agenda FIFA dan bentrok dengan jadwal Liga 1. Jadi kita tidak boleh menyalahkan itu, menyesali itu. Memang ini jadi kesempatan bagi pemain-pemain pelapis untuk unjuk gigi, tapi di Asian Games ini mereka tidak berhasil unjuk gigi. Nah,
Karena tidak ada pemain yang bisa menahan di bola di lini tengah, maka setiap kali kita menyerang, serangan kita selalu patah. Kita lihat bahwa hanya tendangan dari Taufani yang mengarah ke gawang, selebihnya nyaris patah terus gitu. Karena memang umpan-umpan panjang dan atau umpan silang ternyata kurang berhasil. Kita tidak ada pemain tengah yang bisa mengontrol bola dan menahan bola lebih baik seperti Marcelino, atau kalau di timnas senior ada Mark Klok, Ivar Jenner. Nah, itulah yang jadi penyebabnya. Dan di filosofi sepak bola, sekuat apapun bertahan, kalau diserang terus pasti kebobolan. Ya inilah yang terjadi. Kita akhirnya kebobolan. Karena pasti faktor fisik juga ya. Bertahan terus, tapi tidak bisa keluar dari tekanan, itu menjadi berbahaya. Jadi ini menjadi PR. Dan bisa dimaklumi mengapa timnas kita seperti itu. Karena memang kalau dilihat dari kualitas, ya kita kalah dari Uzbekistan. Maka itu, ini jadi pelajaran, jadi pengalaman. Kalau dilihat secara keseluruhan, timnas Indonesia malah mendingan ya dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Thailand kalah dari Arab Iran di waktu normal. Myanmar kalah 7-0 dari Jepang. Malaysia malah tidak ikut. Vietnam malah tidak lolos. Jadi hasil yang diperoleh timnas U24 saat ini menurut saya lumayan. Dan lebih banyak kurang beruntung dan tidak didukung oleh faktor pemain. Maka itu kegagalan ini tidak perlu disesali. Menurut saya malah ini kedepannya bisa menjadi motivasi buat pemain-pemain ini untuk tampil lebih baik. Karena fokus PSSI pasti beralih setelah Asian Games ini ya. Indra Sapri pun akan membubarkan tim ini karena memang ini hanya untuk multi event. Menunggu 4 tahun lagi, dan 4 tahun lagi pemainnya tentu berbeda. Pemain sekarang sudah tidak bisa main lagi di event berikutnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya petik yaitu kita tidak beruntung, tapi tidak beruntung dan tidak didukung oleh pemain yang mumpuni, utamanya pemain tengah yang bisa menahan bola sehingga serangan kita kurang bagus. Catatan kedua yaitu apa yang terjadi di Asian Games mengingatkan kita bahwa memang kita masih punya banyak PR. Kalau dilihat dari permainan ya di mana-mana tim yang lebih kuat pasti lebih banyak menyerang. Dan saya berharap 1 atau 2 tahun ke depan kita bisa seperti ini. Bisa timnas Indonesia bisa menyerang gitu. Andalkan menyerang daripada bertahan gitu. Karena sekuat apapun bertahan menurut saya pasti akan bobol juga. Jadi kalau mau menerapkan prinsip bertahan harus cerdik. Waktu di lawan Uzbekistan saya melihat bahwa saat serangan balik lambat. Ini tidak bisa dilakukan untuk di permainan sepak bola. Saat serangan balik harusnya cepat. Ini lambat, lawan sudah mengorganisir lagi pertahanan. Kalau memang menerapkan strategi bertahan, harusnya bisa menyerang dengan cepat. Dan itu tidak terjadi karena kita tidak punya pemain terbaik. Saya tidak menyebut pemain yang ada kurang baik. Tapi ya yang lebih baik mungkin akan hasilnya lebih baik gitu. Seperti yang saya sebutkan. Marcelino, atau di senior ada Mark Klok yang bisa menahan bola, atau Beckham Putra, atau Fajar Faturrahman yang bisa menahan bola gitu. Ini tidak ada. Jadi agak kurang saat mencoba melakukan serangan buntu gitu.
patah lagi, salah oper, diperburuk dengan salah oper. Egy Maulana juga tidak berbuat banyak di event ini. Dia jarang sekali menembak, padahal sebenarnya seperti yang saya harapkan, dia seharusnya menjadi alternatif untuk lini serang Indonesia sebagai pemain senior ya di antara pemain-pemain lain yang paling banyak pengalaman. Tapi Egy banyak ini hanya mengumpan gitu, tidak berani menembak. Tidak ada salahnya, tapi saat ada peluang harusnya melakukan tembakan, kan dia juga bagus dengan kaki kiri ya. Nah, karena itulah mengapa kita tidak bisa menang lawan Uzbekistan. Jadi ini jadi catatan bahwa kedepannya kita harus bisa punya filosofi menyerang, bisa mengontrol permainan lebih baik daripada bertahan terus di belakang. Dan bagaimanapun pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan saya berharap dalam beberapa tahun mendatang hampir semua pemain kita bisa melakukan itu. Jadi tidak hanya Marcelino atau McCulloch, tapi banyak pemain lain yang bisa melakukan itu. Arkan Fikri ya. Atau kalau di U17 ada Kaviatur Rizky, Habil Akbar. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu. Karena memang dimanapun tim lebih kuat pasti akan menyerang. Seperti yang dilakukan Uzbekistan. Tapi saya pribadi merasa bahwa kita sebenarnya tidak kalah kualitas dari Uzbekistan. Hanya saja itulah, kurang ada pemain yang bisa menahan bola. Semoga ini jadi pelajaran dan menjadi pengingat bahwa memang sepak bola Indonesia belum tangguh betul gitu. Masih butuh waktu untuk jadi tangguh, tapi sedang proses. Saya percaya bahwa ada kemajuan sih di sepak bola Indonesia. Dengan ada Sintayong, Indra Sapri, memberi kemajuan. Di event Asian Games kita tidak beruntung saja melawan Uzbekistan. Tapi tidak beruntung juga ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Demikian teman-teman ulasan saya soal hasil Asian Games 2023 di Hangzhou, Cina. Beri komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman. Kalau kesimpulan saya, timnas tidak beruntung dan tidak memiliki pemain yang bisa menahan bola. Terima kasih dan salam olahraga.